Elshinta Bandung News and Talk. Pendengar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru, bukan untuk seluruh mahasiswa. Pemerintah pun membantah jika peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 itu mengubah rate UKT bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Lalu mengapa kenaikan UKT ini tetap dilakukan pihak kampus? Apakah memang ada distorsi informasi penerapan peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tersebut? Kami akan membahasnya bersama pemerhati yang juga pepraktisi pendidikan dan juga Wakil Ketua Umum Pendidikan Vox Populi Institut Indonesia, Indra Karismiaji. Anda ingin berkomentar tentang pro kontra tentang UKT ini, silakan ya. WA kami ke 0821 30 333 893. Telepon 022 20 21 893. Elshinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. UKT ini gimana kabarnya Pak? Kabarnya mencemaskan. Mencemaskan. Gimana sekarang perkembangannya Pak Indra? Ya kemarin kan ada rapat kerja dengan DPR RI Komisi 10 ya, tapi juga tidak ketemu secara pasti apa yang akan dilakukan, karena memang pada dasarnya problem besarnya kita salah kelola. Sistem pendidikan kita ini salah kelola, penuh kesesatan pikir gitu. Jadi memang harus dirombak lagi dari awal. Nggak bisa kita hanya sepotong-sepotong, nggak bisa kita pembenahannya hanya masalah UKT-nya saja. Tapi memang tata kelolanya ini harus dibenahi semua. Karena ya kalau kita lihat hanya Indonesia saja yang ini contohnya ya, mengelola UKT nih, biaya kuliah, sama kayak jualan tiket pesawat terbang kan. Karena kan ada kelas-kelasnya tuh dibikin, bukan kelas bisnis kelas ini, tapi di kelas ekonomi aja kan ada kelas X, kelas Y kan gitu. Artinya layanannya sama, tapi bayarannya beda kan. Jadi kita ada UKT kelompok 1, 2, sampai 12 kan gitu. 12 mahal sekali. Dan itu kan artinya sistem pendidikan nasional kita dikelola dengan mekanisme pasar. Dan itu terbukti dengan apa yang disampaikan oleh pejabat Kemendikbud kan, Prof. Cici sebagai Sesdijen, PLT Sesdijen Dikti, itu kan mengatakan pendidikan tinggi itu tidak wajib. Ya kan? Jadi memang anggaran pemerintah lebih banyak ke pendidikan yang wajib. Nah ini kan berarti kan sama aja dia mengatakan kalau karena nggak wajib ya udah yang kaya aja, yang punya duit aja yang kuliah, yang nggak punya duit nggak usah kuliah. Mereka lupa kalau pemerintah itu tanggung jawab konstitusionalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kan harusnya berpikir bagaimana caranya sebanyak mungkin anak bangsa ini terdidik. Bagaimana anak bangsa ini menjadi cerdas, bukan malah berdagang dengan rakyatnya sendiri. Salah kelola yang lain kita juga sekarang bisa lihat, masa PTN itu uang kuliahnya sekarang lebih mahal dari PTS. Hah? Nggak salah tuh Pak? Iya, coba aja dibandingin. Kan salah kelola berarti, padahal PTN itu dosennya digaji sama pemerintah, masih ada bantuan operasional PTN, masih banyak subsidi-subsidi lain lah kan. Sedangkan PTS nggak ada. Nanti kalau biaya kuliah di PTS lebih murah daripada PTN kan berarti salah kelola. Iya, ada yang salah ya Pak. Nah, ini yang menjadi problem di kita seperti itu. Belum lagi konsep PTN-BH nih. Dan hukum. Jadi dari awal itu memang didesain, ini cuma di Indonesia aja, bagaimana lembaga pendidikan itu dijadikan tempat dagang. Bisnis. Padahal kalau di negara lain yang namanya lembaga pendidikan tempat menuntut ilmu.
Jadi bukan tempat nyari duit, bukan tempat berdagang. Ini Indonesia dari awal didesain entah siapa ya yang mendesain PTNBH ini, ya disuruh kemarin juga ditegaskan lagi kan oleh staf khusus presiden bidang inovasi pendidikan itu juga mengatakan PTNBH itu didesain supaya perguruan tinggi itu kreatif dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Kan dengan kata lain memang disuruh berdagang, disuruh nyari duit. Padahal di negara lain nggak ada begitu. Kalau menurut saya ya kenapa nggak sekalian tentara aja suruh nyari duit? Karena kan alutsista mahal tuh. Kalau cara berpikirnya gitu ya. Padahal harusnya kita menurutnya ada pos-pos tertentu yang memang bukan untuk mencari income atau keuntungan, tapi memang untuk investasi, ya kan? Jadi justru malah membutuhkan biaya yang banyak ya. Contoh tentang pertahanan, pendidikan, kan harusnya begitu. Di negara lain juga begitu. Nah, kita aja nih malah yang disuruh nyari duit, kan itu udah salah kelola, sesat pikir. Nah itu yang menurut saya harus kita kembalikan lagi, kita benahi lagi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan saya nyebutnya ini neoliberalisme pendidikan. Jadi sudah nggak sesuai dengan dasar negara kita, dengan konstitusi kita. Gitu Mas Niko. Iya, iya. Wah, sudah jadi ini ya, ada bisnis ya, begitu ya Pak ya. Cuma di Indonesia aja lembaga pendidikan itu dijadikan marketplace, tempat dagang. Minggu lalu kita baru heboh urusan study tour, kan? Yang berujung maut itu kan. Sebetulnya kenapa itu terjadi? Karena sekolah-sekolah kita tadi jadi tempat marketplace, jualan study tour lah, jualan seragam lah, jualan perpisahan lah, pokoknya ada iuran-iuran macam-macam deh kan. Itu cuma di Indonesia aja. Nah ini juga hanya di Indonesia aja yang UKT itu ada level 1 sampai level 12, kemudian biayanya sudah lebih dari rata-rata pendapatan per kapita Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia kan cuma 75 juta. Itu kan berarti yang paling tengah tuh. Nah sekarang kalau UKT-nya 80 juta, kan lebih dari penghasilan setahun. Terus cara bayarnya gimana? Suruh setahun lebih nggak makan, itu baru UKT-nya aja. Dan itu baru IP-nya aja, bukan UKT, IP. Uang pangkal ya, uang gedungnya. Itu baru satu anak. Kalau dia punya 2 anak, 3 anak. UKT-nya bisa 20 juta per semester. Setahun berarti 40 juta. Udah lebih dari setengah penghasilan tahun. Itu yang tengah-tengah loh. Jadi juga menteri kita ini kan malah mau menunjukkan kalau orang miskin bisa kuliah. Apa yang ditunjukkan? KIP. Ini yang problem bukan masyarakat miskin, tapi justru masyarakat berpenghasilan menengah. Itu yang paling tengah, itu yang sekarang nggak bisa ngirim anaknya kuliah. Gimana caranya? Masa malah terus jadinya kayak rektorat IPB disuruhnya cari pinjol, kan malah tambah susah hidup rakyat kita. Ini yang saya katakan sesat pikir, salah kelola, dan harus kita perbaiki bersama lah. Kita tata ulang, Pak Indra, kita benahi. Setiap perguruan tinggi itu mereka punya prerogatif untuk menentukan biaya kuliah ya, atau gimana sih? Ya, terutama yang PTNBH ya. Itu memang ya pada dasarnya sih memang kampus itu punya otonomi lah untuk mengatur walaupun rumah tangganya begitu. Walaupun di backup oleh contohnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kemarin yang terus tiba-tiba dampaknya adalah semua PTN ini menaikkan UKT-nya bahkan ada yang 500%. Kan ya itulah, ini ya kayak dagang tiket pesawat terbang kan gitu. Cara berpikirnya ini cuma di Indonesia aja begini. Nah yang lebih parah lagi, mutunya itu juga nggak bagus. Jadi kan betul-betul menipu rakyat. Biayanya tinggi, mutunya jelek. Nggak ada kepastian apakah pemegang
gelar S1 itu dengan mudah mendapatkan pekerjaan, kan faktanya enggak. Hmm. Sekarang kan cari kerja susah, Mas. Banget, Pak. Buktinya anak menantu presiden aja harus cariin kerjaan sama Pasti bapaknya kan. dibantuin nih bapaknya ya. Bisa aja, Pak. Ya, apalagi rakyat biasa ya. Apalagi kita-kita yang rakyat biasa ini Iya, yang nggak punya bapak ya, yang bapaknya bukan siapa-siapa ya, Pak ya. nggak punya paman kan gitu. Susah. Iya, iya. Baik, saya bacakan komentar nih Pak Indra ya dari pendengar Ya. El Sinta yang sudah bergabung. Ada Pak Sony di Kota Bandung. Katanya seharusnya biaya pendidikan itu terjangkau. Lembaga pendidikan negeri ini harus memberi kesempatan bagi masyarakat yang perlu dibantu. Kalau perguruan tinggi negerinya mahal, apa kata dunia, kata Pak Sony. Iya sih, setuju ya, Pak. Jadi salah satu fakta salah kelolanya nih, Mas Niko ya. Kalau di luar negeri, ya, yang namanya perguruan tinggi itu bukan tempat ngajar. Bukan tempat ngajar. Bukan tempat ngajar. Perguruan tinggi adalah pusat riset. Hasil riset baru dijadikan bahan ajar. Jadi kalau di luar negeri itu ilmu akan selalu fresh, akan selalu baru karena ada riset baru, temuan baru. Dan itu yang akan diajarkan pada para mahasiswa. Nah, karena konsepnya begitu, makanya dana-dana yang masuk ke kampus di luar negeri, universitas, mayoritas adalah dana-dana riset. Bisa dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, swasta ya, bisa dari luar negeri. Tapi yang jelas pusatnya adalah riset. Dan caranya mendapatkan dana riset ini adalah orang yang mau ngelamar jadi profesor di kampus itu harus datang dengan proposal dia mau riset apa dan siapa yang akan membiayai risetnya. Jadi sudah lengkap tuh. Jadi yang jadi marketingnya ini, jadi salesnya itu adalah calon profesor. Itu ekosistemnya dibuat seperti itu. Nah, jadi dia keterima di perguruan tinggi itu jadi profesor di kampus itu, dia akan dapat yang namanya tenure. Jadi dia kontrak itu dia berapa lama untuk bisa jadi bahkan sampai dia pensiun di situ. Tapi dia ada pendanaan yang jelas dari pendana riset itu. Nah, itu kalau di Singapura contohnya di NTU, itu dana riset itu sampai 70% mengcover dana yang dibutuhkan oleh kampus. Oh. Jadi yang perlu di-cover oleh masyarakat itu hanya 30% dari total biaya yang dibutuhkan kampus. Makanya di luar negeri biaya kuliah itu murah. Sangat murah ya, Pak ya? Iya. Bahkan kalau kayak di Jerman bisa gratis. Gratis ya? Gitu. Nah, kalau di Indonesia nggak ada risetnya sama sekali. Semuanya ngambilnya dari masyarakat. Itu yang bikin kita akan semakin mahal. Karena dosen kan tiap tahun minta naik gaji kan. Gede lagi, Pak ya? Nah, karena pendanaannya cuma dari masyarakat, dari UKT, dari IP, ya itu akan naik terus. Ditambah lagi tadi ilmu pengetahuannya tidak berkembang. Padahal ini ada konstitusinya, ada di pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu harusnya kampus itu dijadikan tempat riset. Hasil riset baru dijadikan tempat ngajar. Nah, kalau kita cuma ngajar doang, jadi tadi kenapa kualitasnya buruk, ya nggak ada risetnya. Kan berarti ngambil ilmunya dari tempat lain. Yeah. Risetnya di tempat lain. Itu sebetulnya ini yang saya katakan salah kelola, sesat pikir. Ini bukti-buktinya jelas. Malah tadi mindsetnya menjadikan lembaga pendidikan itu tempat nyari duit. Buktinya naruh menteri aja juga seorang pebisnis. Sudah tercermin di atasnya jadi ya. cara pandangnya itu udah mengelola lembaga pendidikan kayak tempat berbisnis. Berbisnis. Ini
ini yang saya katakan nggak cocok. Pendidikan itu tidak boleh dikelola dengan mekanisme pasar. Negara Amerika yang kapitalis liberalis saja ngelola pendidikannya nggak dengan mekanisme pasar, nggak dilempar, udah terserah, yang punya duit ya silakan kuliah, yang nggak punya duit ya udah nggak usah kuliah, terserah mau ngapain, toh nggak wajib. Itu kan omongan yang sesat pikir. Gitu. Pak Indra, ya kayak Jerman bahkan bisa gratis. Kalau Pak Indra lihat gitu ya, pengalaman sekian panjang di dunia pendidikan dengan apa kemampuan negara kita saat ini, mungkin nggak sih Pak kuliah itu bisa gratis di kita? Kalau kita mampu bikin kereta cepat dengan biaya yang sangat mahal. Sangat mahal. Kalau kita mampu bikin IKN yang biayanya sangat mahal, kita mampu bikin airport yang nggak ada gunanya, artinya nggak kepake airportnya, ya harusnya kita bisa lebih fokus untuk membangun manusianya. Karena kalau manusianya terbangun, dan itu sudah terbukti di mana-mana ya, manusianya terbangun, itu manusianya akan punya kemampuan untuk mengembangkan negaranya. Dia akan mandiri, pajak juga akan meningkat. Tapi memang pendidikan itu tidak instan. Model pendidikan itu kita nggak bisa ngelihat dari output, tapi kita ngelihat dari outcome. Jadi bukan hasil, tapi dampak gitu. Itu yang cara mengelola pendidikan itu seperti itu. Nah kita ini selama ini nggak pernah ada satupun pimpinan, baik itu pimpinan nasional maupun pimpinan daerah, yang memang punya fokus itu membangun manusia. Semuanya inginnya membangun benda, karena kan kelihatan. Orang bisa, ya lihat aja Gubernur Jawa Barat maunya bikin patung kan gitu. Kan? Daripada bikin kampus, bangun sekolah kan gitu. Inilah sih, kita nggak lama lagi nih Mas Niko, pasti kita akan ngobrolin ricuhnya PPDB zonasi di Jawa Barat atau di Bandung. Coba deh, bentar lagi nih. Ya kan? Terus berulang tiap tahun ya? Iya, kenapa? Karena nggak pernah bangun sekolah. Nah itu Pak Indra, SMA-nya terbatas sampai pakai zonasi, aneh kan? Ya itulah makanya ya, kalau pemimpinnya lebih suka bangun patung daripada bangun sekolah kan gimana mau. Tapi masyarakatnya suka pemimpin yang begitu Pak Indra, dielu-elukan begitu. Kan gitu loh. Itu juga penting nih kan gitu. Kalau masyarakatnya juga hanya bisa pas lagi problem gini mengeluh gitu, tapi tidak mendorong. Jadi kan sebetulnya yang jadi masalah adalah masyarakat kita juga tidak pernah menuntut siapapun yang jadi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Gitu. Hanya menunggu kalau udah jadi kasus baru ribut. Ya, termasuk masalah zonasi ini kita tiap tahun cuman ribut ya cuman yang lagi mau daftar aja anaknya bingung kan gitu. Tapi habis itu orang yang lain nggak peduli. Nah, harusnya kita bersama itu punya kepedulian terhadap nasib anak-anak kita, cucu kita di masa yang akan datang, di mana mereka memang harus kita bekali dengan pendidikan yang baik, dengan cara yang benar, betul-betul mereka punya kemampuan untuk membangun Indonesia, nggak kita tergantung pada bangsa lain. Tapi kan nggak terjadi di sini. Iya. Tapi ini kan sekarang rame-rame, tentu UKT yang tadinya mahal tuh bisa bisa direvisi kan Pak Indra? Ya harusnya begitu kan, tergantung dari masyarakat. Di Indonesia ini kan mengenal konsep no viral, no justice. Ya kan? Jadi ya selama masyarakat terus mendorong ada perubahan, konsepnya bagaimana tata kelola PTN ini diperbaiki. Oh iya, ada satu lagi, konsep yang sekarang itu selain sesat pikir, salah kelola, melanggar undang-undang dasar, ini juga melanggar hak asasi manusia, Mas. Jadi artikel nomor 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 itu mengatakan akses pendidikan tinggi harus terbuka berdasarkan meritokrasi. Artinya yang bisa kuliah adalah mereka yang memiliki prestasi, mereka yang punya kinerja,
bukan berdasarkan kemampuan finansial. Jadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang dengan menggunakan uang itu sebagai penentu anak bisa kuliah di PTN atau enggak, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi konsep yang dulu nih, zaman Pak Harto, zaman Bung Karno udah benar. Dulu itu kan untuk masuk kuliah di PTN, betul-betul diseleksi dari yang paling pinter, ya kan? Betul-betul orang-orang terpandai di Indonesia yang bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Itu udah benar. Dan biayanya sangat murah. Kenapa? Pemerintah hadir di situ. Betul-betul mensubsidi bagaimana rakyatnya yang paling pinter ini betul-betul dibekali untuk membangun Indonesia. Itu konsepnya udah benar. Tapi sekarang di era reformasi bergeser, bukan lagi menjadi tempat menuntut ilmu, tapi menjadi tempat berdagang. Bahkan tadi menteri aja dicari yang pedagang. Kan udah sesat pikir, salah kelola, jadinya begini ya. Saking nggak ada lagi akademisi yang bisa jadi menteri, Pak. Sakingnya, ge. Kenapa? Saking mungkin nggak ada lagi dianggap para akademisi yang sanggup jadi menteri pendidikan. Kurang setorannya mungkin. Luar biasa. Iya. Jadi apa usul Pak Indra dengan dalam situasi yang sekarang lagi ramai ini tentang UKT ini? Kalau menurut saya sih, ini sebetulnya momentum yang tepat ya. Karena dalam waktu dekat kita akan punya pergantian pimpinan nasional. Yeah. Kita akan punya anggota legislatif yang baru. Kan? Nah, mungkin dari sekarang mulai kita susun ulang, kita tata ulang bagaimana kita mengembalikan lagi pendidikan itu tidak boleh menjadi tempat berdagang. Pendidikan itu menjadi tempat menuntut ilmu. Jadi udah buanglah jauh-jauh konsep, ya kan? Kalau kampus itu disuruh nyari duit. Justru kampus itu harus digelontorkan duit supaya anak-anaknya terdidik. Sekolah itu harusnya digelontorkan duit. Jangan sampai ada sekolah yang nyari duit dengan jualan seragam lah, jualan traditur lah. Ini harus dihapuskan yang model-model begitu. Jadi fokus ke bagaimana menuntut ilmu. Nah itu kita berpikir ulang juga dengan anggaran pendidikan kita yang 665 triliun itu. Sampai sekarang kan nggak pernah jelas larinya kemana. Kok hasilnya buruk kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita mau berhitung kan, ini 665 triliun itu baru dari APBN, belum dari APBD, belum dari dana-dana masyarakat kayak UKT, uang study tour, SPP, sekolah itu kan uang dana masyarakat. Bisa jadi sebetulnya anggaran pendidikan Indonesia itu di atas 1.000 triliun tiap tahun. Harusnya. Tapi kok mutunya menjadi salah satu sistem pendidikan terburuk di dunia. Kemampuan membaca kita rendah, kemampuan matematika kita rendah, kemampuan sains kita rendah. Bahkan kalau kita ngeliat perguruan tinggi itu ranking di Universitas 21, Indonesia itu menempati posisi 50 dari 50 negara di dunia kualitas pendidikan tingginya. Ranking 1 dari bawah. Itu kan fakta yang ada. Nah itu kita harus benahi ulang karena kembali cita-cita pendiri bangsa itu bagaimana bangsa ini cerdas. Kalau bangsa ini cerdas, bangsa ini bisa mandiri, bisa membangun Indonesia, bisa mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik. Itu aja sih kita kembalikan lagi ke konstitusi, ke dasar negara. Dan memang itu tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Makanya saya katakan ini momentum yang tepat nih pas kita sedang ada transisi ke pemimpin nasional yang baru, legislator yang baru. Nah, gunakan aja waktu dari hari ini sampai Oktober, timnya Pak Prabowo tuh mulai membahas ulang bagaimana konsep-konsep pembangunan manusia yang baik gitu. Jadi nggak sebatas hanya makan siang gratisnya saja, bagaimana mengelola sekolah. Harusnya pendidikan gratis ya Pak ya, mending daripada makan siang gratis ya Pak.
bukan bicara mending mana, tetapi pendidikan gratis itu amanat konstitusi. Pasal 31 ayat 2 itu mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Wajib loh, bukan berhak nih. Bukan sunnah lagi ya, sudah wajib ya. Harusnya mereka bersekolah dan pemerintah wajib membiayainya. Itu amanat konstitusi, ada gitu. Nah, kecuali konstitusinya mau diubah. Kan jadi selama ini kita tuh yang melanggar konstitusi, kita melanggar HAM. Tetapi tadi rakyatnya juga nggak pernah menuntut, menganggap ya udah wajar, udah biasa-biasa aja deh kalau kita tiap tahun harus beli seragam, harus beli study tour, kalau nggak ikut study tour ijazah nggak keluar, itu kayak menjadi hal yang biasa. Padahal itu adalah hal yang keliru. Nah, marilah kita bersama, kita benahi ini semua agar rakyat ini menjadi cerdas dan kita bisa mandiri, kita bisa menjadi negara yang besar. Jadi Indonesia emas itu nyata gitu loh. Kalau sekarang kan jadinya Indonesia cemas nih. Bisa aja. Ya kan? Ini jadinya Indonesia masih cemas. ngawang-ngawang ya Pak, 2045 deh. Oh iya, gimana? Kemarin data dari BPS menunjukkan kalau 10 juta Gen Z nganggur ya Pak. Sekolah enggak, kuliah enggak, training enggak, kerja pun enggak. Jadi ngapain nih mereka nih kan? 10 juta loh. Besar ya tuh Pak ya. Gen Z. Kan besar sekali. Padahal kita sangat berharap buat mereka akan menjadi pemimpin Indonesia, akan menjadi orang-orang yang akan membangun Indonesia menjadi negara yang katanya akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Kan itu jadi mimpi di siang bolong kan itu. Itu yang sekarang kalau kita mau faktanya seperti itu, tapi kita belum terlambat. Ayo kita benahi bersama. Toh momentumnya tepat. Makanya kita sangat butuh bantuan El Sinta untuk terus menggaungkan ini agar rakyat tergugah untuk mendorong bagaimana pemerintah itu fokus membangun manusia Indonesia, mencerdaskan bangsa ini sesuai dengan amanat konstitusi. Itu. Baik kalau begitu. Pak Indra, terima kasih ya waktunya Pak untuk El Sinta Bandung. Sama-sama. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Demikian pendengar, pembahasan kami bersama pemerhati dan juga praktisi pendidikan yang juga adalah Wakil Ketua Umum Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Karismiaji. Saya lupa menyampaikan komentar Pak Lei ya. Mohon maaf Pak Lei, saya bacakan WA-nya Pak Lei. Setuju Pak, analoginya dipakai tempat marketplace, bukan hanya embel-embel acara. Buku, mata pelajaran setiap tahun wajib beli, alasannya karena ada revisi baru. Bagaimana dengan rakyat yang kurang mampu, sedangkan butuh buku, di mana nggak bisa pakai atau pinjam buku kakak kelasnya secara keras harus beli baru. Ya, ini bagaimana ya? Ya kalau dulu tuh zaman saya sekolah mungkin ya, itu buku dari kakak saya tuh turun temurun, dari kakak saya pertama pindah ke bawahnya sampai ke saya gitu ya, berapa tahun tuh, dan kepake itu buku buku wajibnya ya, buku apa istilahnya tuh, buku apa ya sebutannya dulu ya, buku wajib lah ya, yang diwajibkan sekolah itu. Kalau dulu tuh ingat buku-bukunya tuh apa ya, cetakan Ganesha gitu ya. Ya dipakai, bahkan catatannya pun saya masih pakai dulu ya. Catatan kakak saya sekian tahun di atas saya gitu masih kepake dan sama begitu. Bu Wid menyampaikan, selamat pagi Bu Wid ya, terima kasih. Biaya pendidikan negeri ini makin mahal kata Bu Wid. Memang sengaja agar kemiskinan dan kebodohan tetap terpelihara. Wow. Dengan lestarinya kebodohan dan kemiskinan, maka kata Bu Wid, rakyat bisa disetir dan dibeli suaranya. Waduh. Saat pemilu dan pilpres katanya ya, terbukti tiap pemilu dan pilpres bisa didulang suaranya untuk memenangkan oligarki politik negeri ini. Terima kasih Pak Bu Wid, Pak Lei dan juga Pak Sony dan pendengar lainnya sudah ikut bergabung.